pagi kepada siswa-siswi baru di SMK Kristen 5 tahun ajaran 2020-2021. Di masa pengenalan lingkungan sekolah baru ini, saya sebagai pemateri akan memberikan sebuah materi tentang belajar efektif di sekolah sebagai siswa. Sebelumnya, kita akan bahas dulu pengertian tentang belajar. Apa sih itu belajar? Belajar adalah suatu aktivitas yang terdapat suatu proses, tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, tidak mengerti menjadi mengerti untuk mendapatkan suatu hasil yang optimal. Sebelumnya, kita harus paham dulu. Kita harus tahu bagaimana sih tipe belajar yang ada pada diri kita. Ada 3 tipe belajar yang harus kita pahami sebagai siswa. Yang pertama adalah visual. Visual berarti dengan cara penglihatan. Dengan cara penglihatan atau dengan cara kita baca. Visual berarti yang kita gunakan adalah kepekaan terhadap mata. Nah, kita bisa melihat atau membaca dari media televisi, HP, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tipe auditori, berarti yang kita gunakan adalah pendengaran atau indera pendengaran. Kemudian secara kinestetis, yang ketiga adalah kinestetis, di mana orang akan senang dan cepat mengerti bila informasi yang harus diserap terlebih dahulu. Atau kinestetis ini contoh lainnya adalah menggunakan gerakan, di mana seseorang yang tipe belajarnya kinestetis dia tidak bisa diam atau dia suka gerak. Oh, mungkin dia suka menulis, dia suka menggambar, dia suka mencatat. Jadi yang digunakan adalah gerakan. Nah, dari ketiga tipe ini kita harus paham dulu. Saya termasuk orang yang tipe belajarnya seperti apa. Kemudian ada juga tips-tips belajar efektif yang baik seperti apa. Mungkin yang pertama adalah kita harus memilih waktu belajar yang tepat. Mungkin pulang sekolah di sore hari ataupun di malam hari. Kemudian kita juga harus menyediakan waktu untuk istirahat. Tidak hanya kita belajar terus, tetapi kita juga harus butuh istirahat. Kemudian kita harus membangun suasana belajar yang nyaman. Oh, mungkin di rumah kita memiliki tempat belajar, kita belajar di sana, atau mungkin di ruang tamu, atau mungkin di halaman rumah. Jadi kita harus belajar senyaman mungkin. Kemudian belajar kelompok. Jika kita di rumah punya belajar kelompok, punya kelompok belajar, itu lebih membantu kita. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, kita belum tahu, teman-teman mengajarkan kita, memberitahu kita bagaimana jawaban atau jawaban yang benar. Kemudian kita harus fokus kepada apa yang kita pelajari. Satu mata pelajaran kita belum bisa, kita harus besok lagi kita belajar. Kenapa kita harus fokus satu pelajaran dulu? Kemudian belajar praktek atau pelajaran praktek. Saat guru sudah memberikan pelajaran praktek di sekolah, kita bisa juga harus memperagakan di rumah. Supaya apa? Supaya kita selalu ingat apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Demikian cara atau tips belajar efektif dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.